Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Salty Zahra. Di video kali ini aku bakal mempresentasikan tugas kamu. Jadi, dalam pembelajaran linguistik, khususnya cabang ilmu sintaksis, pemahaman mengenai struktur kalimat itu merupakan bagian yang mendasar ataupun sangat penting. Secara umum, dalam bahasa Indonesia baku, kita selalu mengikuti pola SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, ataupun keterangan. Namun, pada kenyataannya, penggunaan bahasa sehari-hari, baik secara tulisan ataupun lisan, kita tidak selalu mengikuti pola SPOK, karena bahasa itu bersifat dinamis ataupun fleksibel. Jadi, yang bakal aku bahas kali ini yaitu tentang salah satu struktur kalimat selain daripada SPOK, yaitu verba, subjek, dan objek. Nah, jadi ini yang bakal aku bahas di presentasi kali ini. Langsung aja kita masuk ke latar belakang. Pertama ada verba, disebut juga predikat atau kata kerja, yaitu kata yang menyatakan tindakan, keadaan, atau proses. Dalam nahwu Arab, verba dikenal dengan istilah fiil. Struktur kalimat Arab terdiri atas hubungan antara fiil itu verba, fa'il itu subjek, dan maf'ul bih itu objek. Pemahaman struktur ini penting bagi mahasiswa tarjamah agar dapat menerjemahkan teks Arab ke bahasa Indonesia secara tepat dan alami. Jadi verba itu sebuah kata yang menyatakan tindakan atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, biasanya dalam nahwu Arab ini verba itu disebut dengan fiil. Nah, kalau misalkan subjek disebut dengan fa'il dan objek itu disebut dengan maf'ul bih. Contohnya, kata ba atau libu ad-darsa. Kata ba ini sebagai verba, atau libu ini sebagai subjek, dan ad-darsa ini sebagai objek. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian verba dalam linguistik dan nahwu. Yang kedua ada bagaimana hubungan antara verba, subjek, dan objek dalam kalimat. Yang ketiga adalah bagaimana contoh penerapan frasa verba dalam kalimat Arab dan terjemahannya. Dan ini yang akan kita bahas di presentasi ini. Oke, langsung aja ke tujuan penulisan. Yang pertama ada menjelaskan arti dan peran verba dalam kalimat. Yang kedua ada mendeskripsikan fungsi subjek dan objek yang menyertai verba. Yang ketiga ada menunjukkan kesamaan konsep antara nahwu Arab dan linguistik modern. Yang keempat ada memberikan contoh nyata untuk memudahkan pemahaman bagi mahasiswa. Semoga apa yang menjadi tujuan penulis ini tersampaikan kepada kita semua. Nah, langsung aja ke penjelasan. Di sini ada pengertian verba, yaitu kata kerja ya. Dalam linguistik, verba adalah kata yang menyatakan tindakan, proses, atau keadaan. Contohnya, menulis, membaca, berjalan, tidur, memukul, berlari, itu merupakan contoh dari verba, yaitu kata yang menyatakan sebuah tindakan atau pekerjaan. Nah, di sini dalam nahwu Arab, verba disebut dengan fiil dan berfungsi sebagai inti kalimat verba, jumlah fi'liyah. Nah, biasanya dalam nahwu Arab itu jumlah fi'liyah itu selalu diawali dengan fi'il, yaitu verba. Contoh kata ba menulis, qoro'a membaca, nama tidur, doroba memukul. Jadi, verba menjadi pusat makna kalimat karena menentukan siapa dan apa yang dilakukan. Kita lanjut. Nah, di sini ada subjek dan objek dalam linguistik dan nahwu. Yang pertama adalah subjek pelaku tindakan. Linguistiknya itu orang atau benda yang melakukan tindakan. Nah, dalam nahwu disebut fa'il. Contoh atau libu itu artinya mahasiswa. Nah, tadi kan ada contoh kata ba atau libu ad-darsa. Nah, atau libunya ini sebagai fa'il, yaitu pelaku tindakan. Berarti yang menulis itu adalah mahasiswa. Nah, yang kedua ada objek, sasaran tindakan. Linguistika itu orang atau benda yang menerima tindakan. Nah, dalam nahwu disebut maf'ul bih, contohnya ad-darsa. Nah, ad-darsa ini sebagai sasaran tindakan, yaitu apa yang
ditulis oleh mahasiswa yaitu pelajaran. Ini biasa kita sebut dengan keterangan. Nah, di sini ada contoh analisis kalimat. Kalimatnya itu tadi kataba atau libu ad-darsa. Kataba itu verba, yaitu fa'il, yang artinya menulis, atau libu ini sebagai subjek, yaitu fa'il yang artinya mahasiswa, dan ad-darsa ini sebagai objek, yaitu maf'ul bihi yang artinya pelajaran. Nah, dalam linguistik subjek itu pelaku, verba itu tindakan, dan objek itu penerima tindakan. Jadi kataba atau libu ad-darsa, kataba itu menjadi kata kerja yang biasa kita sebut verba, atau libu ini sebagai pelaku tindakan dari verba ini, yaitu subjek, dan ad-darsa ini sebagai objek ya, ataupun sasaran tindakan. Nah, kesimpulannya adalah verba adalah inti pembentuk kalimat yang menunjukkan tindakan atau aktivitas seperti tadi contohnya, seperti menari, berjalan, memukul, menulis, itu merupakan tindakan atau aktivitas, disebut juga dengan verba. Yang kedua ada subjek dan objek membantu membentuk makna kalimat yang utuh. Ya, karena kalau misalkan hanya verba saja itu tidak menjadi kalimat yang utuh, karena verba itu membutuhkan subjek ataupun objek. Yang ketiga adalah dalam nahwu Arab dan linguistik modern, konsep ini sepadan, hanya berbeda istilah. Seperti verba itu merupakan kata kerja dalam linguistiknya, istilahnya merupakan verba, dan misalkan dalam nahwu Arab istilahnya itu sebagai fi'il. Konsepnya sepadan, hanya istilahnya saja yang berbeda. Yang keempat ada pemahaman ini penting untuk memperkuat kemampuan menerjemahkan teks Arab di Indonesia. Pemahaman ini pentingnya teman-teman, apalagi kita sebagai seorang penerjemah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.